never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Walau sudah operasi 4 kali, Marc Marquez mengaku masih merasakan ketidaknyamanan pada lengannya. Hal ini akibat kecelakaan hebat yang menimpa Marc Marquez saat balapan di sirkuit Jerez tahun 2020. Insiden itu membuat Marc Marquez mengalami cedera patah tulang lengan kanan yang cukup serius. Sehingga Marc Marquez harus absen selama 1 musim penuh, bahkan dia terlambat mengawali musim 2021. Pada MotoGP 2022, pembalap berjuluk Baby Alien tersebut kembali absen untuk menjalani operasinya yang keempat. Marc Marquez menarik diri usai tampil pada GP Italia, guna mendapatkan penanganan di Amerika Serikat untuk membuat lengannya prima. Meninggalkan 6 seri secara beruntun, Marc Marquez baru kembali balapan pada akhir musim 2022 tepatnya pada GP Aragon. Tetapi secara mengejutkan, Marquez mengatakan bahwa, sampai saat ini lengannya belum sepenuhnya nyaman digunakan untuk melakukan balapan. Satu lengan yang dioperasi 4 kali tidak akan sama 100% dengan lengan lainnya, ujar Marquez dilansir dari Crash, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Saya masih merasakan ketidaknyamanan, kelebihan beban datang lebih awal dan balapan berturut-turut merugikan saya. Tapi itulah yang diperlukan untuk memulihkan motor. Anda menembak dengan apa yang Anda miliki. Akan tetapi, penampilan apik di sisa musim 2022 serta podium di MotoGP Australia memberikan sedikit harapan untuk Marquez. Dengan perubahan gaya membalapnya, Marquez kemungkinan besar masih bisa bersaing untuk musim depan. Anda bisa melihat bahwa itu benar-benar berbeda, ucap Marquez. Semuanya lebih terkontrol, pada akhirnya, saya bisa memperebutkan podium dan ada peningkatan, yang merupakan hal penting. Usai melakukan serangkaian tes bersama Honda, Marquez mengaku bahwa sejauh ini RC213V sudah menunjukkan sedikit kemajuan. Namun, Honda masih belum menemukan solusi untuk permasalahan mesin yang kurang bertenaga, terutama untuk jenis sirkuit tertentu. Sudah ada evolusi kecil, tetapi 2 langkah lagi harus diambil untuk mendapatkan sesuatu dengan insentif, dan landasan untuk memperebutkan gelar, yang ingin kami tuju, ucap Marquez. Kami sedikit kesulitan dengan mesin, terutama di sirkuit seperti Malaysia, jelas Marquez. Sementara itu, Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, menegaskan bahwa tim order untuk membantu upaya meraih gelar MotoGP 2022 adalah omong kosong. Francesco Bagnaia mengakhiri penantian 15 tahun untuk Ducati ketika ia memenangi gelar juara dunia di MotoGP Valencia, awal November lalu. Pembalap Italia itu membalikkan defisit 91 poin di pertengahan musim, dengan juara 2021 Fabio Quartararo menjadi keunggulan 17 poin di akhir. Kabarnya di bagian akhir musim, Ducati mengeluarkan instruksi kepada 7 pembalap lainnya, agar berhati-hati saat bersaing dengan Bagnaia, dan tidak melakukan sesuatu yang berisiko untuk naik podium dan menang. Di MotoGP Malaysia, Ducati dituduh menyuruh Enea Bastianini dari Gresini, untuk tidak menyalip Bagnaia saat memperjuangkan kemenangan. Ciabatti mengakui Ducati mungkin terlalu adil pada Bastianini dalam situasi itu. Ia juga mengatakan kepada motorsport.com bahwa klaim tim order tidak benar. Jelas tahun ini dalam beberapa situasi, karena kami tahu Pecco mencoba melakukan hal yang mustahil, ketika datang dari minus 91 untuk menutup celah dengan Fabio, katanya. Kami cukup gugup dalam beberapa situasi, di Misano dan Aragon, dan sejujurnya di Sepang. Tapi bagaimanapun juga, saya pikir kami menunjukkan bahwa semua tim order adalah omong kosong. Karena jika ada tim order Jack Miller tidak akan berada di urutan kedua di Thailand, dan Bastianini tidak akan menang di Aragon, atau tidak akan mencoba melewati Pecco di garis finish Misano, atau bahkan mencoba menantangnya di Sepang. Bastianini akan bergabung dengan Bagnaia musim depan di skuad pabrikan Ducati. Ini akan menciptakan persaingan yang menegangkan setelah keduanya terlibat banyak pertarungan di lintasan pada 2022.